Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Lewa Alsidki Hardianto dengan NPM 2270 6451 6079. Saya dari kelas sistem distribusi berbasis blockchain R02. Saya di sini mau menjelaskan tugas UTS saya, yaitu dengan berjudul Sistem Penerbitan Sertifikasi Digital Berbasis Blockchain untuk Seminar atau Pelatihan. Di sini saya menjelaskan soal nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konsensus proof of work. Di sini dijelaskan proof of work atau POW adalah mekanisme konsensus di blockchain yang mengharuskan komputer atau node melakukan perhitungan matematika yang sangat sulit untuk memvalidasi transaksi dan membuat blok baru. Contoh konsensus judul Sistem Penerbitan Sertifikat Digital Berbasis Blockchain untuk Seminar atau Pelatihan. Pada suatu kegiatan seminar nasional yang diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta, panitia ingin memastikan bahwa setiap sertifikat yang diterbitkan tidak bisa dipalsukan dan dapat diverifikasi dengan tepat oleh siapapun. Untuk itu, mereka membangun sistem penerbitan sertifikat digital berbasis blockchain yang menggunakan mekanisme konsensus proof of work atau POW. Dan di sini saya menjelaskan soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan smart contract? Di sistem penerbitan sertifikasi digital berbasis blockchain untuk seminar atau pelatihan. Smart contract dalam proyek ini adalah sebuah program otomatis yang berjalan di atas teknologi blockchain. Program ini bukan sekedar kode biasa, tetapi berfungsi sebagai pengaturan yang memastikan proses penerbitan sertifikasi berjalan aman, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi. Begitu smart contract dipasang di blockchain, ia akan bekerja secara mandiri tanpa campur tangan pihak pusat atau admin tertentu. Dan di sini struktur smart contract dalam Solidity di aplikasi Remix. Di sini saya ada beberapa kode dan ini kode untuk smart contract-nya, dan ini smart contract yang berhasil dikompil. Dia ada seperti ini. Oh ya, saya masih tahu. Nah, kita di sini code untuk membuat smart contract. Kita hanya perlu mengcompile. Ketika sudah compile, di sini ada di terminal ini ada tulisan sukses. Nah, kalau sudah berhasil dikompil, ada di Solidity compile. Nah, kita bisa lihat di deploy and run. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita tinggal masukin nama kayak nama account untuk mengambil sertifikat itu. Kayak di sini kan 0x5b3 kita paste di sini. Lalu kita isi. Nah, di sini kita bisa kasih nama, habis itu ini sertifikat keberapa gitu-gitu sih. Habis itu sudah, kita lanjut soal ketiga. Di soal ketiga itu ada contoh kasus untuk blockchain untuk bisnis. Yang satu ada sistem sertifikasi digital pendidikan Blockchain Academy Langer. Banyak lembaga pendidikan menghadapi sertifikat palsu dan proses verifikasi yang memakan waktu. Untuk mengatasi ini, beberapa institusi menggunakan sistem berbasis blockchain bernama Blockchain Academy Langer, yaitu platform yang mencatat, menyimpan, serta memverifikasi sertifikat dan ijazah secara terdesentralisasi. Ketika mahasiswa lulus atau mengikuti pelatihan, datanya dimasukkan ke dalam sistem. Sertifikat tersebut kemudian dibuatkan khas, unik, dan disimpan di blockchain sehingga tidak dapat diubah atau dipalsukan. Perusahaan atau institusi yang ingin mengecek keaslian sertifikat dapat melakukannya dengan memasuki ID sertifikat pada sistem, dan hasil verifikasi langsung muncul dalam hitungan detik. Manfaatnya ada: 1. Sertifikat anti pemalsuan karena disimpan dalam blockchain yang tidak bisa diubah. Kedua, itu ada proses verifikasi menjadi lebih cepat tanpa perlu menghubungi institusi penerbit. Ketiga, mengurangi biaya administrasi karena tidak membutuhkan validasi manual. Keempat, ada memberikan transparansi dan kepercayaan bagi perusahaan saat melakukan penerimaan karyawan.
Yang kedua, di sini ada manajemen aset perusahaan, Digital Asset Tracking Network. Perusahaan besar yang memiliki ribuan perangkat kendaraan atau peralatan sering kesulitan melakukan pelacakan aset. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan sistem blockchain bernama Digital Asset Tracking Network yang bertujuan mencatat seluruh pergerakan dan perubahan status aset secara real time. Setiap aset diberikan identitas digital Asset ID yang dicatat di blockchain. Ketika aset berpindah lokasi, digunakan atau diperbaiki, informasi terbarui dalam sistem. Karena data bersifat permanen dan transparan, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap aset tercatat dengan benar dan tidak ada manipulasi data. Manfaatnya yang pertama, mempermudah pelacakan lokasi dan status aset secara akurat. Kedua, mengurangi kehilangan, kerusakan atau manipulasi dataset. Ketiga, ada memudahkan proses audit internal karena riwayat aset tercatat lengkap. Dan keempat, ada meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan inventaris. Yang keempat, ada layanan asuransi cerdas atau Smart Assurance Claim Processing. Perusahaan asuransi menghadapi tantangan dalam memverifikasi klaim, khususnya klaim palsu atau klaim yang datanya tidak lengkap. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan mengembangkan sistem blockchain bernama Smart Assurance Claim Processing yang mengotomasi proses klaim menggunakan smart contract. Ketika nasabah mengajukan klaim dan data dan dokumen mendukung verifikasi oleh smart contract, jika semua syarat terpenuhi, sistem akan menyetujui dalam proses pembayaran secara otomatis tanpa perlu campur tangan staf. Data klaim tersimpan dalam blockchain sehingga dapat ditelusuri dan tidak dapat dimanipulasi. Manfaatnya ada 4. Yang pertama, mengurangi klaim palsu karena data tersimpan secara aman dan transparan. Yang kedua, mempercepat proses persetujuan klaim melalui otomasi smart contract. Yang ketiga, meminimalisasi biaya operasional perusahaan asuransi. Dan keempat, meningkatkan kepercayaan nasabah karena proses lebih jujur dan terbuka. Untuk penjelasan saya segitu aja. Terima kasih dan mohon maaf kalau saya ada salah bicara atau salah kata. Saya di sini Abimanyu. Terima kasih.